Bu Purwi. Selamat pagi Bu Lucy. Ya, mohon kesediaan waktu untuk beberapa hal saya mau menanyakan mengenai pembelajaran matematika. Untuk kesempatan ini saya akan menanyakan lebih ke solusi permasalahan. Saya akan mengangkat 3 masalah untuk kepentingan PPG saya. Oke. Yang pertama mengenai model pembelajaran yang kurang bervariasi yang dilakukan di kelas, terutama nih Bu, karena terkait dengan materi yang dirasa sulit oleh anak itu adalah materi peluang. Solusinya atau saran dari Ibu berdasarkan pengalaman Ibu ini apa? Sebenarnya kalau ngajar peluang tuh ya Bu Lucy, awalnya tuh biasanya kalau saya itu minta anak peluang, materi peluang kan belajarnya dari orang-orang yang game yang apa gitu kan. Jadi bawa anak aja, kalau yang ada pengambilan kartu ya udah bawa kartu, sekolah nggak apa-apa bawa kartu, tapi dia memperagakan. Kalau dengan anak memperagakan itu kan jadi masuk nih, itu saya contoh. Kalau harus pakai koin ya pakailah uang untuk anak peragaan. Dari situ anak tahu. Lama kelamaan memang yang agak susah itu membawa anak ke bentuk menulisannya bagaimana gitu kan ya. Kalau memperagakan itu senang-senang aja anak bermain seperti itu. Tapi begitu sudah masuk ke teorinya, masuk ke ininya, kenapa bisa begitu gitu kan, mesti membawa anak ya pelan-pelan, memang harus dibawa anak itu ke situ, diajak untuk menemukan polanya. Nah, jadi dari yang sederhana menemukan pola, lama-lama dibawa ke bentuk yang abstrak. Anak dilibatkan ya Bu untuk menemukan menemukan itu. Tapi sekarang ini juga ada ini loh Bu Lucy, kan sekarang sudah pakai kurikulum merdeka dan sebagainya. Sekolah-sekolah itu ada plafon yang bagus Bu Lucy, plafon merdeka belajar ya, itu ada yang untuk guru dan sebagainya, untuk pemerintah yang buat pemerintah ya. Nah di situ kan ada juga guru-guru yang berbagi bagaimana membuat itu. Bisa juga ada, kemarin saya lihat ada YouTube juga Bu yang evolusi yang mengajarkan itu. Jadi mungkin bisa dari situ juga Bu Lucy untuk melihat ya, belajar dari situ. Nah, untuk kita bisa mendesain pembelajaran, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi kan tidak harus letter yang dari situ diambil, tapi mana yang bisa dibawa di kelas kita, karena setiap kelas bisa beda, situasi anaknya beda, pasti penanganannya beda kan. Dari situ bisa dilihat juga, bisa kan. Biasanya kan kita di sekolah kita punya kebiasaan bertemu dengan guru-guru matematika sejenis kan, pertemuan dan studi. Betul, di situ bisa juga sharing dengan teman bagaimana di kelas yang lain caranya. Oh, bisa nggak itu saya pakai di kelas saya, seperti itulah kurang lebih. Itu sangat membantu sih untuk membuat anak lebih tertarik untuk belajar peluang dan lebih paham. Oke, baik Bu. Ini memberikan tambahan wawasan juga gitu, bagaimana nanti untuk mendesain pembelajaran itu ya Bu ya. Saya sih juga pernah melihat bahwa di Merdeka Belajar Guru Berbagi ya, Guru Berbagi itu ada yang mengunggah video, ada yang perangkat pembelajaran juga gitu, bahwa dalam perangkat pembelajaran itu kan pasti ada model-modelnya ya Bu. Jadi kita bisa belajar dari situ ya. Oke, terima kasih. Nah, permasalahan yang kedua nih Bu, dalam materi transformasi kebanyakan anak itu kemampuan spasialnya itu tidak dapat nih, gitu. Terus jadi masalah tersendiri ya ini ya. Nah, kira-kira metode pembelajaran yang cocok bagi anak yang selama ini kurang memahami transformasi itu metode yang bagaimana Bu? Metode apa? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Waktu saya dulu ngajar transformasi geometri, udah lama nggak ngajar ini. Waktu ngajar transformasi geometri itu saya biasanya bagi kelompok. Karena transformasi geometri kan ada macam-macam itu. Ada yang dilatasi, ada yang refleksi, ada yang rotasi. Bagi kelompoknya berdasarkan kelompok itu. Jadi anak itu istilahnya kalau sekarang itu literasi. Mereka berliterasi dulu di dalam kelompok, lalu mengungkapkan apa yang ada di situ. Nah, saya pernah terbantu oleh anak itu karena ada anak yang membuatkan aplikasi untuk pembelajaran itu. Jadi saya sangat terbantu, ada anak yang memang pintar IT kan, jadi membuatkan aplikasi untuk itu. Jadi teman-temannya di kelas bisa terbantu dengan aplikasi yang dia buat. Itu ada begitu.
Tapi kalau enggak dari literasi itu kan anak paling tidak. Tapi bagi kelompoknya yang harus benar nih Bu Lucy. Kenapa? Saya sih baginya gini, yang menurut saya anak bisa, mampu, itu saya bagi dalam 5. Karena itu kan ada 5 bagian kan. Saya bagi 5. Lalu sesudahnya yang kurang mampu menurut saya di kelas itu saya bagi dalam kelompok itu. Jadi yang mampunya kan mengajari yang nggak mampu. Heterogen jadinya ya. Nah, betul. Jadi anak tuh bisa belajar dari temannya yang mampu di dalam literasi itu tadi. Sesudahnya mereka membuat presentasi berdasarkan kelompok itu contoh yang pertama yang pernah saya lakukan. Yang kedua, karena kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk pembelajaran dimensi 3 nih, konsepnya yang begitu. Berarti kan ada bisa pakai geogram untuk menggambarkan bagaimana kejadiannya, bisa pakai Desmos ya. Bisa juga ada yang lain, tapi tadi bisa lihat YouTube juga. Sekarang banyak anak-anak itu belajar justru dari YouTube, itu membantu mereka. Kadang-kadang saya juga kalau sudah lihat ada yang bagus, ya kasih linknya ke anak nih, coba lihat ini untuk membantu kamu belajar, itu bisa juga gitu Bu Lucy. Atau sekarang ada lagi yang lain ya apa gitu, Madlet, kemudian ada apa itu Kabri 3D gitu, ada yang itu Bu Lucy. Jadi itu kan membantu anak-anak lebih pintar juga kayak gitu ya. Sebenarnya. Jadi mereka belajar dengan temannya. Artinya berarti sebaya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dengan bahasa anak temannya itu yang menjelaskan anak itu lebih masuk loh daripada gurunya. Kadang-kadang memang anak terkendala memahami bahasa guru juga ya Bu ya. Nah, kuncinya guru hanya apa ya? Kita mengunci di akhir nih, yang jelaskan temannya sudah betul itu, kita tinggal memberi contohnya, memberi masukan dan sebagainya. Jadinya anaknya menemukan sendiri. Jadinya kalau anak menemukan sendiri itu berarti kita perannya hanya sebagai fasilitator ya Bu ya. Bagaimana penting mendesain pembelajarannya di situ itu ya tadi ya. Oke. Nah, masih terkait dengan materi transformasi geometri ini Bu. Terkait dengan dimensi 3 itu kan sebenarnya anak bisa mengembangkan abstraksinya di situ. Sebenarnya kita bisa membuat juga pembelajaran yang berpikirnya lebih tinggi sebenarnya ya di situ ya. Kira-kira trik untuk merancang pembelajaran yang tadi berbasis SWOT itu untuk materi ini apa Bu? Kalau transformasi geometri itu kan dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya kan. Kita biasa bisa pakai juga soal contoh kehidupan sehari-hari, lalu kita kemas dalam bentuk untuk ke transformasi geometri. Yang sederhana, lalu membuat anak bisa berpikir lebih kritis, lebih analisis gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita pernah pelatihan juga ya Bu Lucy untuk membuat soal code dan dulu kita seminggu sekali membuat itu. Ada hasilnya gitu. Ada hasilnya, punya buku soal code untuk matematika kan, kalau nggak salah kita punya itu. Nah, mungkin dari situ kalau kita rajin mengembangkan mengembangkan kembali soal-soal yang ada, lalu yang sudah kita buat perlu diuji coba ke anak nih Bu. Karena waktu itu dibuat belum diuji coba nih, pandemi kan. Sesudah pandemi sekarang udah masuk, anaknya bisa diuji coba ke anak bagaimana. Apakah soalnya perlu direvisi kembali? Bisa juga kita perlu mendesain ulang pertanyaannya berdasarkan kasusnya sama, tapi bisa juga kan pertanyaannya bisa berbeda berdasarkan masukan dari anak. Justru kalau dengan anak itu kadang-kadang punya masukan yang beda-beda gitu kan. Yang penting tuh konsisten. Oh iya, itu dia ya, konsisten. Jadi tidak hanya mengejar materi, bahwa tetap anak untuk keterampilan analisis kita latih juga ya. Dan itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya percuma. Ya, karena sebenarnya kita sudah dibekali ya Bu ya. Di sekolah ini sudah membekali untuk itu dan pernah membuat jadi buku. Masa kita nggak kembangkan sih, sayang gitu loh. Oke, terima kasih banyak nih Bu ya. Jadi saya mungkin lebih dikuatkan juga, dibuka kembali supaya itu tadi yang terakhir konsisten, bahwa sebenarnya kita sudah punya itu semua gitu, tinggal kita mengembangkan gitu ya. Jadi punya variasi banyak nanti. Ya, jadi nanti akan lebih tahu ini yang cocok, ini yang nggak cocok, kelas ini bagaimana gitu ya Bu ya. Bisa jadi metode di kelas A dengan kelas B bisa beda kan, tergantung situasi anaknya juga. Oke. Terima kasih banyak Bu atas waktunya.